pokok. Nah, Udah baru pokok apa? Datangnya tamak dan loba. Loba. Kalaulah keinginan mempunyai cabang dan ranting, di mana asalnya adalah dari biji tamak yang ditanamkan dalam hati, maka kita harus mengetahui tentang biji tamak itu. Oleh sebab itu yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari telah menggambarkan, bahkan juga memberikan nasihat kepada kita agar mawas diri daripadanya. Beliau berkata dalam kalam hikmah yang ke-61 sebagai berikut. Maqadaka syai'un mithlul wahmi, artinya janganlah anda dihela sesuatu, dihalau sesuatu seperti waham atau dugaan ringan. Nah, ini baca itu dah sudah. Kalam hikmah ini mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, bahwasanya sebab adanya tamak pada manusia ialah waham, yakni sangka-sangka yang ringan. Ya. Dan perkiraan yang pada hakikatnya tidak ada. Tamak pada manusia berarti patuhnya manusia kepada waham-waham yang batil, disebabkan hati kita mendengarkan sangka yang bohong. Padahal kita dianjurkan oleh agama supaya menggantungkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada dialah kita menyerah dan kepada dialah kita yakin dan percaya. Tetapi kebanyakan dari manusia lebih berat tunduknya kepada waham daripada kepada akalnya sendiri. Nah, paham tak? Nah, gitu ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, janganlah anda itu dihalau oleh yang namanya waham. Dalam hidup manusia ada istilahnya waham. Waham itu apa sih? Dugaan. Dugaan itu apa sih? Dugaan itu sangka-sangka. Ini kuning atau merah? Ini merah atau kuning? Ini waham hitam tuh atau berarti putih? bersangka-sangka tanpa ini fondasi ya pada depannya. Waham. Ya waham ini Tanpa agak sedikit menuju ke ragu dia. Nah, tapi dia agak lebih berat. Nah, ini kayaknya kesini aja lah, lebih berat. Ya. Nah, waham itu namanya waham. Kalau dzan itu lebih kepada yakin. Kalau waham lebih kepada ragu. Tapi dia ragu deh. Kadang-kadang nanti. Nah, orang semacam itu pimplan namanya. Atau bahasanya berani. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, jangan terlalu banyak berani. Jangan terlalu banyak ada waham. Kenapa? Itu termasuk penyakit hati. Kalau orang banyak penyakit waham, udah sampai ke tujuan tak balik dia. Pada tadi tak balik. Dia pergi, misalnya contoh, udah mau sampai nih. Aduh, mau balik aja lah. Balik dia, ada sampai itu waham. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang seperti itu tuh ada penyakit dalam hatinya. Nanti penyakit dalam hati itu ada satu penyakit yang menempel pada dirinya. Ingatlah kata Abu ya, penyakit waham ini dapat menimbulkan penyakit komplikasi lainnya dalam hati. Nah, ya. Kenapa demikian Tengku? Ya, karena ya padahal kita dianjurkan oleh agama supaya menggantungkan keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan waham-waham. Saya mau pergi ke Biren misalnya contoh. Nanti mau sampai Biren dia minta balik, itu namanya ragu atau berangin. Lalu bagaimana caranya tuh? Yakin aja pergi ke Biren, tapi Tengku ada begini. Serahkan semua pada gitu caranya, harus yakin. Nah, ya kan? Paham dia. Ini udah kita tunggu-tunggu dia kan. Mandi nggak jadi, loncat nggak jadi, berdiri terus ya. Tidak ada kerja, lah masalahnya. Tapi itu pelepeng sih nah. Gimana? Itu namanya ragu-ragu tuh. Dia pergi terus. Orang tawarkan kerja tuh mau kecil gajinya berangkat terus. Karena kita nggak tahu di balik kecilnya gaji itulah Allah turunkan yang namanya rahmat, bisa jadi besar. Jangan kalian sangka besar itu besar, bisa jadi besar itu kecil, bisa jadi kecil itu besar. Kadang-kala besar memang besar, kadang-kala kecil itu kecil. Hukum itu kan hukum 4. Walang.
Kuala ada 4 kan? Ya. Nah, yang baik ada orang hukum alam kan. Nah, hati-hati ya. Kalau ada begitu ingat, kalau ada ragu-ragu, nah itu namanya siap. Kalian punya namanya penyakit hati. Hilangkan itu semua. Tunggu, saya biarkan aja boleh. Biarkan di mana kalau kita ada penyakit begitu. Nanti kawin pun ragu. Anak pun tuh keluar ragu juga. Ini ayah saya tuh bukan. Nah, sebagai dalil dapat kita melihat bahwasanya hati kita tamak untuk lari dari segala yang menakutkan. Misalnya, lari dari ular, dari kala, dari binatang, buas, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan hati kita dibuangkan dengan waham. Ya, dibungkus, bukan dibuangkan, dibungkus dengan waham. Bahwa ular itu menggigit yang dapat menimbulkan kesakitan dan kemudaratan. Waham yang demikian itu menandakan pula bahwa kita sampai takut kepada tali yang tergolong yang berbentuk seperti ular. Maka tamak kepada keselamatan ya didorong karena waham yang batil dan bohong bahwa ular akan menggigit yang akibatnya dapat mendatangkan kesakitan dan kemudaratan. Padahal yang hakikatnya belum pasti ada seperti yang diwahamkan. Nah, ini agak tinggi sebenarnya penjelasan ini. Orang kalau terlalu fobia terhadap sesuatu, nanti yang dilihat sesuatu itu akan ini berbentuk ya. Di sini Abuya mencontohkan ular. Terlalu takut sama ular ya. Kalau ada orang dia lihat ular, wah lari dia. Padahal ular nggak ada. Sehingga saat mati lampu, kebetulan tali tersangkutlah di pintu. Dia lihat, oh ular itu. Padahal itu tali. Lalu di mana tingginya pengajian ini? Tingginya pengajian ini adalah walaupun kita tahu itu ular menggigit, tapi ingatlah yang memberi gigit itu bukan ular, Allah yang memberi gigit. Nah, di situ agak tinggi pengajian. Nah, jadi ya tak masalah kan? Tetap hadapi, tapi berhati-hati dan ikhtiar itu perlu. Jangan menyerahkan diri. Cok. Tawakal. Cok mati. Tawakal itu setelah diikhtiarkan baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Saya contoh kita kerja selama sebulan menyelesaikan satu kinerja di laptop. Ya Allah, saya sudah habis semuanya. Sekarang saya tawakal. Nah, itu dia. Atau kerja dari pagi sampai malam, sampai sore. Misalnya kita kerja membuat punya orang. Ya Allah, saya sudah buat punya orang. Ini saya mau cari kerja. Sekarang saya tawakal. Nah, nah gitu juga. Jangan tawakal aja kayak kita kalau kita dah kawin, kita pasti ingin beli anak. Apa dia tawakal aja, nggak ada ikhtiar. Udah kawin duduk aja. Lihat aja. Lalu kita bilang ya Allah saya tawakal. Dia nggak akan lahir anak lah. Ikhtiar juga ikhtiar. Ya. Nah, jadi begitu ya. Ini kata Abuya nih. Kata Abuya, kalau lihat ular itu jelas dia itu ular menggigit, kecuali memang saat dia menggerak, saat dia gerak dia memang mau gigit. Nah, itu perlu kita lari. Tapi kalau udah lewat-lewat aja jangan takut. Nah, situ tingginya. Tingginya sedikit adalah ingatlah gigitan ular itu bukan dia yang memberi sakit kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada ayat Allah tuh bagaimana? Ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Wahai Muhammad, yang kamu lempar itu sebenarnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Nah, itu ayatnya. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi di sini sebenarnya Abuya ingin menjelaskan, Imam Ibnu Athaillah ingin menjelaskan, jangan pernah ragu, berangkat terus, jangan berangin. Gimana? Bisa jam 8? Oke, jam 8. Siapa ya? Waduh, saya udah bangun jam 8, orang nggak datang, tunggu aja. Tapi udah jam 12 aku. 12 pulang lah. Jatuh kali gua. Jangan kita tawakal karena ada dekat ikhtiar. Tawakal kecewa. Kadang dia lagi ngaji. Nyatanya dari pohon 8. Nanti tengok. Nampak nomor 8 kan. Kita tanya tu. Gimana nak jadi? Ya deh lah.
boleh, tak boleh. Yang kedua, wata kapok truk pol 8, kiba kana ide kak. Ini kamu janji pol 8 dan nyong kana ide. Lu berangkat juga deh, matalah tu kelompok, itu terserah. Nah, ada lagi yang lain. Jadi jam 8, dia nanya jam 9, jadi nggak? Dia ada nunggu jam 8, dia telepon jam 9. Apa lagi nggak jadi, udah pada pulang semua. Nah, jadi harus konsisten ya. Yang AA terus, BB terus, jangan bukan pelan. Nah, gitu ya. Sudah ya. Tapi berarti contohnya ular. Nah, ini contohnya ular. Ya, itu satu. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang selamat dari tamak pada makhluk dan loba pada apa yang ada dalam tangan makhluk, mereka itu ialah manusia yang berpakaian qanaah dan tawakal. Nah, qanaah ialah merasa cukup dengan nikmat yang ada. Itu qanaah artinya. Nah, ini Abi yang ingin menjelaskan ciri-ciri orang tak berangin itu adalah, nah, mana nggak tulis ini berangin, bahasa kita berangin. Ciri-ciri orang tak berangin itu, dia itu adalah selamat daripada mengharap pada manusia. Insya Allah dia tak berangin. Kamu nggak kerja, ya kerjalah. Kalau nggak kerja, bosnya kasih uang. Nah, itu dia berarti berharap pada bos itu. Nah, gitu ya. Kamu nggak kerja, enggaklah, saya tunggu uang dari Allah. Nah, itu ada ikhtiar, salah juga. Kecuali kamu nggak kerja, saya sudah kerja, tapi insya Allah Allah berikan uang sebentar lagi. Nah, itu baru namanya, situ posisinya. Nah, itu ya. Nah, sudah. Berarti tanda-tanda orang yang tak berangin itu, dia tidak peduli mau dia kerja mau tidak, tetap Allah yang memberi uang. Nah, itu bagus sekali dari orang itu. Kalau jumpa orang begitu, bertemanlah padanya. Nah, ya. Sudah. Jadi orang seperti itu namanya qanaah. Qanaah itu apa sih? Merasa cukup dengan nikmat yang ada. Dia kerja capek dapat uang, serahkan pada Allah. Kadang-kadang lagi yang sih, ada kan yang paling berat hanya ulama tengkunya. Ketika diundang ceramah, sebenarnya bukannya bilang ini. Jadi ini aja ada umat. Nyonya lah buat bicara mau. Kan lagi yang sih, orang-orang ceramah itu kan setelah ceramah itu ditampol pakai uang. Nah, maka lu berdoa pada Allah, ya Allah, kalau ceramahku ini karena uang, pulang dari ini ya Allah ambil uang itu buang. Ya mungkin, lu ada lagi ya. Biar kita berdakwah ini bukan untuk harta, bukan untuk uang. Kalau kita udah berdebat sama istri contohnya, masalah uang, dia minta uang terus, kasih ya semuanya. Lalu kita kasih, minta lagi misal contoh, ya bakar aja uang semua itu. Nah, jadi jangan hidup ini karena uang. Itu beratnya ulama di situ. Makanya banyak kata Nabi, kalau sudah demikian itu namanya faqihun fajir. Ya, seorang ulama yang cari uang. Buang. Nah, itu lagi ya. Uang semua ya Allah, uang yang orang-orang ini berikan. Nah, jangan sampai kita ini ya berceramah berdakwah karena uang. Tapi kalau ada uang hemat ya. Kalau dapat uang itu hemat. Nah, begitu juga kalian kerja. Kalau ingin cari uang, ya dikasih uang 2000 itu jam berapa mulainya? Kalau misalnya kita kerja jam 8 sampai jam 12 dikasih uang 2000, itu jangan kalian qanaah. Datang ke bosnya, bilang kenapa sih 2000? Nah, tak waru ya. Tawakal. Nah, itu harus karena hak kita. Karena begitulah Abuya mengajarkan kepada kita. Dulu tuh Abuya mengajarkan kami begini. Kalau ada penjual menjual barang, ini Abuya bilang, kalau ada penjual menjual barang yang harganya mahal, lalu kita beli, itu kita harus datang lagi, tanya kenapa mahal, harga pasar nggak begini. Nah, begini juga gaji kita. Kalau gaji tinggal begini 2000, alhamdulillah ambil, taruh. Nah, kalau misalnya kita kerja dari 8 12 2000, gimana? Saya tawakal aja. Itu nggak ada tawakal tuh, jalan terus ke bos dulu, bilang, nanti tawakal aja, capek 2000 dikasih. Itu ya.
Kita harus tahu mana yang hak, mana yang tawakal. Makna tawakal itu adalah saya udah berikhtiar Tengku, gaji saya seharusnya bulan ini 1 juta, tapi ternyata bos saya sedang rugi, dapatlah saya uang cuma 500.000. Gimana Tengku? Tawakal. Itu dia caranya. Jadi qanaah itu merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Tidak loba dan tidak tamak kepada lainnya. Tidak tamaknya boleh, tidak tamak, tidak ragu. Dulu. Kalau makan nasi itu 2 piring deh. Itu namanya tamak namanya. Kalau bahasa kita nyangkul. Congok. Congok. Ya, gitu ya. Qanaah ialah salah satu derajat keyakinan yang menunjukkan bahwa orang yang telah merasakan dan berpergian dengannya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang membuat kita dekat dengan Allah adalah qanaah, merasa cukup. Cukup. Semua cukup. Saya ada uang segini cukup. Wajah saya jelek begini, alhamdulillah cukup. Banyak jerawat empuk, banyak, alhamdulillah cukup. Cukup aja, nggak apa. Ini yang aneh, jerawat banyak, dibedakin sama dia sampai 2 cm tebalnya, gayanya, rambutnya dibonding, duduk samping cewek. Dia orang jelek tuh tetap jelek, dia mau sering buat ganteng, ya. Jadi jangan begitu, terima aja seperti Julaibib. Julaibib itulah sahabat atau pedoman bagi orang-orang jelek. Siapa yang merasa jelek di sini, maka jadikan Julaibib sebagai pedoman hidupnya. Julaibib tak pernah minta istri, tapi dia dapat istri yang cantik di Madinah, yang paling cantik. Julaibib tak pernah mengharap jumpa dengan Nabi, tapi Nabi berjumpa dengannya. Julaibib tak pernah berharap masuk surga, tapi Allah berikan surga. Itulah qanaahnya Julaibib. Bagus sekali Julaibib itu. Aku saya ganteng dulu, kalau ganteng itu ikut Umar bin Abdul Aziz atau sahabat Abdullah bin Umar, boleh juga. Ali bin Abi Thalib ganteng juga, tapi harus sesuai dengan Ali kan. Jangan ganteng seperti Qarun, Firaun. Jadi gitu ya, qanaah itu dijaga baik-baik. Jadi Tengku, saya ingin dekat dengan Allah, gimana caranya? Kalau ingin dekat dengan Allah, mulai sekarang belajar untuk bisa bersifat qanaah. Apa itu? Merasa cukup atas segala sesuatu. Cukup uangnya, cukup hartanya, cukup bajunya, cukup pakaiannya, cukup sangernya, cukup nasi gurihnya, cukup semuanya. Kalau orang tak traktir, jangan memaksa untuk ditraktir. Kalau orang tak ini, jangan memaksa untuk datang. Kalau orang tak ada rokok, jangan maksa untuk minta rokok. Itu berat, masalah itu berat. Masalah itu berat. Jadi gimana cara? Kalau ingin dia cara itu minta rokok yang pas, seperti Roji minta. Roji itu dia duduk, dia gimana bang? Ada kabar dulu. Dekat bang kita. Bang tuh boleh bang? Nggak tahu apa itu boleh. Nah itu bambu putih tadi. Gitu ya. Nah itu nggak masuk surah, itu surah mayang. Nah itu surah lain. Sudah ya. Yang baik ya. Kalau ingin jumpa dengan Allah harus ada qanaahnya. Ya Allah suka demikian. Jadi barang siapa yang bersifat qanaah, cukup dengan apa yang ada dan ridha pada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, berarti hilanglah tamak dan loba. Tentu saya ingin menghilangkan sifat berangin, gimana? Harus ada qanaah, merasa cukup. Sifat berangin itu bahaya juga tuh. Kalau anginnya kenceng, waduh. Tambah bau lagi. Kalau anginnya kencang, udah habis kan. Sudah telah berkata sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang berpredikat arif billah. Tidaklah seorang hamba bersifat qanaah sehingga andainya baru ia bersifat dengannya jikalau datang ke pintu rumahnya sekalian apa yang disukainya oleh ahli dunia berupa nikmat dan kelapangan hidup, maka disaudarakan semuanya itu kepadanya.
pasti ia tidak melihat semuanya itu dan tidak akan membuka pintu rumahnya karena ia telah merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, artinya apa ini? Artinya disukai oleh ahli dunia berupa nikmat. Ya, berarti intinya segala nikmat dunia yang Allah berikan untuknya itu dia terima semua, dia ambil, taruh. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sudah capek, teringat saya keluar semua ya Allah, tapi Engkau berikan aku hanya 10.000 hari. Alhamdulillah. Dengan uang ini Kau berikan, mudah-mudahan jadilah aku sebagai orang yang bersabar. Nah, itu perlu berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, nya alhamdulillah tumayang lagi nanti doa. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku ya hamba-Mu yang bersabar atas segala yang Engkau cobakan untukku. Karena cobaan Allah banyak sekali. Cobaan perempuan lah, itu berat sekali itu. Ya, cobaan harta, cobaan HP. HP itu termasuk 2 kali lipat dari perempuan tuh. Jadi HP lah kita tahu semuanya. Mana yang kanan, mana yang kiri. Nah, semuanya ada semua. Tapi minta pada Allah, ya Allah mudah-mudahan janganlah seperti itu. Nah, minta terus begitu. Ya, sudah. Kita baca sekali lagi. Oh, ini mau habis ini. Baca sampai habis lah. Ada riwayat Nabi Muhammad tentang makna ayat Allah berkata di dalam Al-Quran, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Artinya, daripada siapa yang mengerjakan amal soleh, perbuatan yang baik laki-laki ataupun wanita, sedangkan ia beriman, niscaya akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya pahala pembalasan dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Seolah-olah Allah ingin bilang begini, hai kamu laki-laki, berbuat baiklah kalian, berimanlah kalian dan berbuat baik, maka niscaya Allah akan berikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, pahala pembalasan dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Nah, apa contohnya? Memindahkan jarum di jalan itu termasuk baik itu. Jadi di sini Allah bilang apa? Kalau engkau berbuat baik, nanti akan aku beri pahala yang lebih baik lagi. Termasuk memindahkan jarum. Jangan pernah remehkan jarum di jalan itu hal yang sepele. Karena kenapa? Dari jarum itulah banyak beruntunnya terjadi kecelakaan. Yang tengok punya na warung na kedai likunya na lubang, yang cok juga batai macamnya atau buh tanda. Karena dosanya banyak sekali kalau ada warung yang mereka lihat ada jalan berlubang, banyak orang jatuh, setiap orang jatuh itu semua sekeliling lubang itu berdosa. Nah, hati-hati itu. Nah, kenapa berdosa? Saya kan berbuat apa-apa. Engkau melihat jalan berlubang, ketika orang jatuh di situ, siapa yang salah? Salah pemerintah. Bukan salah pemerintah. Pemerintah sudah menutupnya. Itu tugas kita. Masa semua salah pemerintah? Judi salah pemerintah, ya kan? Alkohol salah pemerintah, korupsi salah pemerintah, habisnya bahan kita salah pemerintah, beras mahal salah pemerintah, semua salah pemerintah. Masalah pribadi kita juga salah pemerintah. Jadi kita masalahnya apa? Saya apa? Nah, semua salah pemerintah. Padahal Allah sudah jelas di dalam Al-Quran itu mengatakan apa? Ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Berbuatlah kebajikan dan jauhi daripada hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah, yang mungkar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan itu jelas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu harus saling menolong dalam hal ya kebaikan, kan gitu kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu harus saling menolong kebaikan dan bertakwa. Kan nggak dibilang kamu harus menolong wahai pemerintah. Nggak ada bilang pemerintah, itu semua jamaah untuk semua manusia. Siapa yang hidup di dunia ini itu harus kena perintah. Nah, besok begitu ya. Nah, saling menolong ya. Nah,
Insyaallah mudah-mudahan sikit-sikit. Nah, dah sikit lagi. Nabi mengartikan bahwa kehidupan yang baik dan pahala pembalasan itu ialah qanaah. Karena itu jagalah diri kita dari khayalan dan prasangka yang membawa kepada tamak dan loba. Sebab pada akhirnya apabila kita tidak dapat menjaga diri kita, maka kita akan jatuh dalam kehinaan. Nah, itu dia tuh. Kalau apa nih jaga diri, jatuh kita kehinaan. Saya nggak merasa itu, nanti merasa waduh neraka. Baru tahu dia merasa, api-apinya merasa. Orang sekarang nggak sadar dia membuang-buangkan diri. Ini enjoy aja hidupnya. Sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, kebaikan nggak pernah, ngaji nggak pernah, udah enjoy aja. Waktu mati baru tahu. Apa lagi kalau udah nih? Kalau diketok malaikat penyambut nyawa di pintu di depan tuh, nah, apa buru-buru uduk terus langsung sholat? Kalau diterima, kalau enggak, jadi sekarang ada waktu. Saya masih muda, aku mati masih lama. Mati itu kapanpun datang bisa. Nah, itu ya. Jaga diri baik-baik ya. Kalau tidak akan jatuh ke kehinaan. Karena apa? Yang kita maksudkan pada hakikatnya tidaklah berhasil. Hal tersebut disebabkan hawa nafsu kita selalu ya berlonjak dan selalu tidak puas dengan keinginan kita. Maka datilah kita baik zahir maupun batin. Jadi Abu Yang mengatakan bahwa hati kita ini, tubuh kita ini punya nafsu sebenarnya. Nih, dalam ilmu tasawuf itu, setiap kalian hirup udara, itu nafsu. Keluar lagi nafsu. Berapa juta nikmat yang kita hirup dalam sehari, udara masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kalau sekaya apapun orang, mau 40 kali lipat Bill Gates itu, kalau napas tertutup, dia pasti keluarkan uangnya semua untuk dinafas. Nikmat paling terbesar itu nafas sebenarnya itu. Dalam tubuh kita nikmat yang paling terbesar itu nafas yang kita hirup. Nafas tertutup, jantung mati, semua mati. Nafas masuk, jantung hidup, semua hidup. Berarti di nafasnya. Lalu kenapa kita tak mau sholat? Yang kasih nafas siapa sih? Kamu udah dikasih ayam di dunia, kasih sangar, kasih nasi gurih, masih aja kamu sholat juga. Kita waktu 24 jam. Sholat zuhur berapa menit? 5 menit. 5 menit juga. Kan buka haju sembahyang tubuhnya 5 menit buka haju. Kemudian sembahyang zuhur 30 menit, yang tak cucung beli. Kemudian sembahyang asar 30 menit, 45 menit. Sembahyang maghrib 30 menit. Baru juga 25. Sembahyang isya 20, berarti madum 45. Allah minta 45 menit dalam 24 jam hidupmu itu, masa tak bisa? Hai kamu hambaku, 24 jam free saya kasih hidup. Saya cuma minta 45 menit. 45 menit nggak sanggup. Untung Nabi Muhammad tak minta, ya Allah, saya nggak mau lagi lah minta 5, turunkan perintah 50 rakaat. Wah, habis dah nyong. Nyawa tajak orang kopi, bang tengah tabo. Allah kata mayang nyo. Nah, waktu balik lo masjid, nyam baru saja bang, ada lo, mayang lo. Tapi Nabi Musa tahu Muhammad minta lagi sama Allah, karena aku tahu umatmu itu orang malas. Berani lagi. Naik lagi Nabi Muhammad lah. Ya Allah, saya minta kurang boleh? Boleh? 5, jadi 45. Ya sebenarnya kisahnya kayak boleh dengar kan? Tapi makna dia raya kan? Yang seolah-olah Nabi Musa mengatakan Muhammad, umatmu itu malas-malas semua, nggak akan pernah bisa kau melaksanakan dan umat melaksanakan sholat begitu. Minta lagi lah kurang. Karena kisah Nabi waktu itu limo ya. Pergi ke Nabi Musa, minta lagi Muhammad. Naik lagi sana, minta lagi. Kata Muhammad, wahai Nabi Musa, saya tak sanggup lagi minta. 5 biji aja udah malu. Minta lagi sana, berangkat lagi sana. Nabi Musa itu tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu pemalas semua. Nah, tapi kan Rasulullah nggak sanggup, beliau itu malu. Masa 50 udah kurang, 45 minta lagi. Yang urus anak teman pasti ke tu. Aku nak olah juga Muhammad. Ini sama olah juga 5 hotel, 2 buah hotel dalam rumah. Gitu ya. Jadi Nabi Musa itu dah bisa baca kita.
Allah minta 45 menit, nggak lama. Sudah sholat, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Tuhanku, ya Tuhanku, hari ini saya sudah melaksanakan ibadah. Terserah engkau terima atau tidak. Itu caranya. Ya Allah, terima kasih kau telah berikan nikmat padaku. Itu ya. Habis makan kenyang, duduk. Pernah kita berpikir. Ini Abu Laditi. Ini Abu Laditi bilang tahu apa? Abu Laditi bilang waktu kita ambil nasi piring itu udah nikmat satu. Waktu taruh piring di atas lantai nikmat kedua. Waktu ambil nasi nikmat ketiga. Waktu ambil ini nikmat keempat. Waktu masukkan ini nasi ke mulut nikmat kelima. Waktu mengunyah nikmat keenam. Waktu turun ke perut nikmat ketujuh. Waktu diputar itu nikmat ke-8. Waktu keluar dari kotoran nikmat ke-9. Itu satu suap. Mak belum tanya ada Pak Joh limau buah pinggan udah buah suap. 1, 2, 3, 4 hitung aja. Nah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah. Hai kamu, kalau engkau mau menghitung nikmatku, la tuhsuha, tidak akan sanggup. Nikmatku begitu banyak aku berikan untukmu. Itu kata Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kalau engkau ingin menghitung nikmatku, engkau tidak akan pernah sanggup. Karena begitu banyak aku kasih nikmat. Belum minum lagi, belum gini-gini lagi. Mata waktu masuk kita begini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kata 7, 8, 9, 10. Berapa dikasih nikmat? Waktu gerak aja dikasih begini 1, 2, 3. Dari baju bu, oh lamanya kan malam. Berpikir loh aku kan. Berpikir tuh kan nikmat. Jadi simpulannya, nah sebagai penutup kajian kita, kesimpulannya ini masih ada waktu. Tidak jangan berangin lagi. Nyo siap dulu Allah. Yang pokoknya harus mayang. Yang masalah terima terserahnya Allah yang berkehendak. Tanda terima kasih kita pada Allah. Ya. Dapat nggak? Mati ya.